warahmatullahi wabarakatuh. Rekan muda, pada podcast perdana kita kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kakak Teguh Taufikul Hadi. Assalamualaikum Kakak Taufik, selamat datang di podcast GPND Aceh. Waalaikumsalam. Rekan muda, Kakak Taufik merupakan seorang politisi asal Aceh yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Aceh. Dan rekan muda, Kakak Taufik juga merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 yang diusung oleh Partai Nasdem lewat Dapil Jatim 4, yakni Kabupaten Jember dan Lumajang. Sejak masa kuliah, Kakak Taufik ini sudah mulai aktif di dunia organisasi seperti HMI, dan sebelum terjun ke dunia politik, Kakak Taufik juga merupakan seorang wartawan di Media Group. Kakak Taufik, ini kita bicaranya santai tapi sedikit serius. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Kakak. Untuk pertama, Kakak, bisa nggak Kakak Taufik menceritakan sedikit perjalanan Kakak dari masa kuliah hingga menjadi wartawan? Saya lahir di sebuah desa di Gunung Semidin, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Sekolah saya tidak begitu lancar di SD, jadi sering tinggal kelas. Jadi oleh ayah saya dipindah-pindahkan terus. Jadi di SD saya lulus baru 4 buah sekolah, baru lulus kemudian. Lulus saya di SD 3. Kemudian kesenangan saya itu waktu SD itu adalah membaca komik ya. Jadi tentu saja ayah saya itu tidak suka, seperti kita tidak suka kepada anak-anak kita yang sekarang ini kalau dia terlalu banyak main game. Dulu kan tidak ada lagi. Jadi saya membaca buku komik, buku kopi. Ada buku komik bergambar namanya Cerga, Ganes itu ada si buka dari gua hantu, ada Jair itu Jaka Sembung. Ya. Kemudian Yan Mintar kan, itulah pemain musik Kus Bersaudara yang kemudian berubah menjadi penulis cerita bergambar ya, kemudian Kopingho. Nah, dari situ saya kemudian SMP saya pindah ke Banda Aceh. Sebenarnya saya tidak masuk SMP, tapi saya masuk STN, Sekolah Tinggi Teknik Negeri di Penayun. Jadi saya datang ke sana, sekarang sekolah saya itu sudah kena tsunami. Setelah sekolah teknik, saya tidak masuk STM, satunya STM, tapi saya masuk SMA. Tapi waktu itu namanya SMPP di sini, kan kantor kita di sini. SMPP sekarang menjadi SMA 4. Saya sudah aktif di dunia organisasi, sudah di PI, kemudian saya sudah menjadi ketua umum PI Kepala. PI apa itu? Pelajar Islam Indonesia. Oh, Pelajar Islam Indonesia. Dan Persatuan Insinyur ya. Iya. Karena saya SMA belum menjadi insinyur. Jadi saya aktif sudah, kemudian remaja masjid. Luar biasa. Jadi kalau saya pengurus Masjid Baitur Rahman sekarang ini, itu sebagian itu ada yang masih saya kenal. Dulu itulah sama-sama dengan saya sebagai remaja masjid. Nah, setelah itu saya baru tamat SMA saya pergi ke Jawa Timur, di Jember. Di Jember saya kuliah di Universitas Jember, sebuah universitas negeri di paling timur Jawa. Nah, di sana saya kuliah sampai selesai, saya mengambil hubungan internasional. Saya aktif di dunia aktivis, jadi saya menjadi ketua umum HMI di sana. Dan sampai di HMI, sampai saya di PB HMI Jakarta. Dan ketika saya di PB HMI, kantor PB HMI itu dekat dengan kantor prioritas Gondangdia. Itu hanya jalan kaki jauh sampai hanya sekitar 1 kilometer atau kurang.
bisa datang ke sana. Waktu itu ada Pak Surya sedang membuka kesempatan kepada wartawan baru media Indonesia tahun 89 awal. Saya bilang saya mau jadi wartawan. Di tahun berapa Kak? Tahun 89. 89 ya. Saya bilang kepada Pak Surya, saya ini adalah dari mana katanya? Saya dari satu kampung dengan abang, saya bilang. Langsung saya diterima tanpa tes. Ya begitu lah saya kira. Kakak ketua saat itu umur berapa? Ya saya mungkin umur berapa? 28. 28. Baik kakak, ini saya melihat kan kakak ini sebagai wartawan terus terjun ke dunia politik. Itu maksudnya apa namanya? Bisa nggak kakak Taufik jelaskan sedikit kenapa kok bisa memilih jalur politik dari seorang wartawan? Saya pikir saya memiliki keinginan di dunia politik karena aktivis. Oke. Aktivis HMI. Jadi mungkin saya sudah terbiasa berorganisasi. Karena berorganisasi itulah saya mungkin menjadi lebih besar daya tarik saya, concern saya kepada dunia politik. Kebetulan saja menjadi wartawan. Ya. Wartawan itu lah membuat saya lebih banyak memahami lika-liku dunia politik pemerintahan di Indonesia. Jadi kalau misalnya dulu karena saya aktivis kampus, mungkin saya menjelajah itu sangat luas dalam konteks literatur. Saya itu adalah karena kami aktivis itu, walaupun saya hubungan internasional, tapi literatur saya itu sampai kepada masalah antropologi, masalah sosiologi, masalah ekonomi, hukum, itu kami membacanya dengan aktivis. Jadi saya karena itu ketika menjadi anggota DPR saya lebih cepat menyesuaikan diri. Walaupun saya tidak ditempatkan di sebuah komisi yang dekat dengan ilmu saya di perguruan tinggi akademi saya, tetapi saya diletakkan di komisi hukum. Dan saya berpikir di situ saya juga tetap memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat. Saya menjadi panja, namanya panja KUHP, RKUHP, Rancangan Kitab Hukum Pidana. Itulah kitab suci pidana pengadilan. Di masa periode saya itulah untuk pertama kali RKUHP itu tuntas dibicarakan, karena itu sudah sakit. KUHP itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Pak Harto. Jadi naskah akademiknya dibuat pada zaman Pak Harto. Dibahas tidak pernah sampai selesai. Ketika periode saya menjadi anggota DPR, maka untuk pertama kali sampai tuntas, ya kan? Tetapi kemudian ada sejumlah orang, ada sejumlah komunitas, ada kekuatan politik yang menolak KUHP baru. Jadi KUHP itulah kitab undang-undang pidana, hukum pidana. Itu dibuat oleh Belanda. Nah, itu mungkin dibuat oleh Belanda itu sekitar 20 tahun sebelum merdeka. Jadi kita menerima sebenarnya adalah yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah hukum pidana kolonial Buatan Belanda ya. buatan Belanda. Iya. Karena itu kita mengatakan ini tidak pas lagi. Karena kita sudah negara merdeka. Jadi kita harus bikin kitab undang-undang pidana yang baru. Kenapa harus baru? Karena negara kita ini adalah negara baru. Kita ada ideologi baru namanya Pancasila. Seharusnya kita undang-undang pidana yang baru itu adalah di bawah undang-undang ideologi kita, Pancasila. Tetapi di Indonesia ini itu banyak sekali orang-orang yang berpolitik tanpa batas negara. Mungkin dia menetap di Indonesia, tetapi hatinya di Barat. Orang-orang ini adalah berpihak pada Barat.
Barat itu menghendaki tidak boleh dibikin kitab undang-undang yang baru, pidana yang baru. Didukung oleh sejumlah elemen dari dalam negeri. Maka demonstrasilah menolak KUHP, menganggap KUHP ini adalah sebagai sebuah kitab pidana lebih parah daripada sebelumnya. Membaca mereka saja pun tidak sudah mengatakan lebih parah. Akhirnya tidak jadi kita membuat undang-undang tidak disahkan karena pemerintah sedikit khawatir. Padahal tidak perlu khawatir. Saya berharap KUHP ini sekarang disahkan dalam periode ini. Jadi masa sekarang ini dilanjutkan saja lagi, diperbaiki kalau memang ada sejumlah pasal yang dianggap tidak pas, disahkan saja yang berusaha sekarang. Baik. Kakak, kita kembali ke karir kakak Taufik di dunia politik. Untuk awalnya dulu kan kakak bergabung di dunia politik itu bergabung di Partai Ketiga. Tapi setelah Nasdem lahir, terus kakak masuk ke Partai Nasdem. Apa yang melatar belakangi? Apakah gara-gara kakak jadi wartawan di Media Group atau memiliki Pak Surya Paloh atau ada alasan lain kira-kira kakak? Ketum itu mengetahui ada beberapa orang wartawan di media Indonesia itu yang menyukai dunia politik. Oke. Jadi orang-orang yang menyukai dunia politik itu diberikan kebebasan, bahkan kemudian ditempatkan oleh dia sendiri. Jadi ada namanya Herman Saragi. Sampai sekarang masih gitu ya? Itu dulu dimasukkan oleh ketum di PDI, Pak Suryadi. Kamu di PDI saja katanya. Dia mengetahui saya dan satu orang lagi namanya Pangkati. Salah seorang wartawan asal Bangka. Dia memanggil Taufik, Pangkati, kalian berdua di P3. Jadi yang tempatkan saya di P3 itu ketum sendiri. Oh gitu. Jadi ketika kemudian terbentuk Nasdem, beliau mengatakan sekarang kita sudah ada partai sendiri. Saya kemudian balik ke Nasdem. Seperti itu. Baik kakak. Selanjutnya kakak begini, pada tahun 2014 itu kan kita mengadakan pemilu dan kakak memilih caleg di Dapil Jember. 2014 ya kakak ya, di caleg di Dapil Kabupaten Jember dan Lumajang. Padahal kan kakak seorang putra Aceh, kenapa tidak memilih Dapil atau di Aceh? Saya pada saat itu masih dekat sekali dengan Jember. Kegiatan-kegiatan saya dan kemudian pertemuan dan kemudian kontak saya itu banyak sekali. Teman-teman saya jadi sekda, jadi kepala desa, jadi camat itu banyak sekali saya. Jadi yang kedua, waktu itu baru saja terjadi tsunami. Jadi orang Jawa Timur itu bersimpati dan berempati kepada orang Aceh. Jadi saya menggunakan kesempatan itu. Pertama ada kedekatan, yang kedua saya ingin mengambil empati orang Jawa Timur. Jadi ketika dia mengetahui saya orang Aceh, mereka memilih saya. Nah, itu ceritanya. Oh gitu ya. Ya. Baik kakak, ini selanjutnya kakak, ini ada sedikit pertanyaan lagi. Ini kan kakak setelah menjadi anggota DPR RI dari Dapil Lumajang, Jember itu, saat ini kan kakak memilih untuk pulang kampung dan mengurus Nasdem, menjadi ketua Nasdem Aceh. Apa yang melatar belakangi itu semua? Padahal kakak kan sudah dibilang nyaman lah di sana, sudah punya posisi di sana, punya hitungan hubungan baik dengan pejabat-pejabat di sana dan teman-teman di sana gitu. Saya ini adalah ketua DPP bidang pertanahan, pertanahan agraria, dan sekaligus
sebagai Korwil Aceh. Dalam perkembangannya mungkin di bawah kepengurusan Pak Denny sudah 2 periode. Iya. Jadi Ketum menganggap bahwa di dalam konteks kaderisasi itu harus ada pergantian penyegaran, ya. Ya, karena itu sebagai Korwil saya dilibatkan untuk upaya-upaya kaderisasi tersebut, penyegaran tersebut. Tapi upaya tersebut ada sedikit hambatan. Mungkin DPP tidak terlalu berkenan dengan orang yang hadir dan masuk ke DPP. Ya kan? Karena itu akhirnya, karena stuck situasinya, Ketum memerintahkan saya agar sebagai Korwil saya sekaligus sebagai Ketua DPW Aceh. Seperti itu. Sekarang saya siap, tidak ada masalahnya. Dan saya dengan senang hati karena orang Aceh saya. Benar. Nah, seperti itu ceritanya. Baik, Kakak. Ini kita kembali ke ruang anak muda ya, Kakak. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Kakak Taufik terhadap eksistensi politik bagi anak-anak muda saat ini, khususnya yang di Aceh. Ini memang ada sebuah hal yang harus kita pahami ya tentang anak muda. UNESCO itu mengklasifikasi usia. Dulu itulah usia hingga 40, Usia anak muda. tapi sekarang ini 60 muda. Itu harus kita ketahui. Sebelumnya itu anak muda itu 27. Kemudian menjadi 40, kemudian sekarang 60. Berarti kita masuk anak muda ya, Kakak ya? Jadi masih anak muda sekali. Masih anak muda sekali. Jadi anak muda ini dia memiliki kekuatan yang besar sekali. Bukan kekuatan tersebut maksudnya dia ingin mengambil alih kekuasaan, tetapi dia mampu mendorong gagasan-gagasan menjadi lebih baik sesuai dengan pemahaman mereka, concern mereka sebagai anak muda. Karena kita ketahui ke depan itu dunia itu adalah tidak lagi milik orang-orang yang sekarang telah berumur di atas 60 tahun, tetapi itu anak muda yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Itulah mereka yang memilikinya. Itu adalah dunia mereka. Karena itu mereka dari sekarang harus menyadari betul agar mereka bisa hidup di dalam dunianya sekarang yang mereka ciptakan sendiri. Jadi jangan menyerah, diciptakan oleh orang lain. Karena dunia kalau diciptakan oleh orang lain itulah dunia yang tidak akan nyaman bagi mereka untuk menempati suatu dunia. Nah, bagaimana lantas anak muda di Aceh? Saya mengatakan Aceh itu banyak sekali harus mengejar ketertinggalan. Pertama, ketimpangan di dalam bidang pendidikan itu tinggi sekali. Banyak anak muda karena selesai konflik dan sekarang usianya mungkin 30 tahun, itu pendidikannya dulu. Mereka tidak sempat mencicipi dunia pendidikan karena konflik. Ya. Yang kedua, dunia perguruan tinggi kita juga tidak terlalu mampu bersaing dengan pendidikan di luar daripada provinsi kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Lingkungan itu harus dikreat sehingga anak-anak muda itu orang memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan diri agar bisa bersaing. Yang kedua, saya berharap kepada orang tua seusia-usia saya jangan sangat mendikte anak muda seakan-akan mereka mengetahui dunia anak muda.
Saya berharap kepada tengku-tengku abu-abu di Aceh juga memberi ruang kepada anak muda yang lebih luas. Tidak boleh hanya satu kacamata saja. Karena apa? Di balik daripada syariah kita itu hidup negara, hidup ekonomi, ya, hidup segalanya beyond syariah. Dan mereka inilah dengan senjata pengetahuan ekonomi, dengan pengetahuan hukum, sains, dan sebagainya. Itulah mereka senjata yang harus mereka gunakan untuk menghadapi dunia yang belum mereka ketahui ke depan. Kalau tidak, maka akan datang sumber daya manusia dari daerah lain di Aceh. Ya, akan mengisi ya. Akan mengisi. Jadi itu harus hati-hati. Karena itu jangan sekali-sekali menegasi perguruan tinggi dengan mengatakan cukup hanya mengaji saja di Daya sudah bisa jadi anggota DPR. Itu bukan itu poinnya, tetapi beri kesempatan kepada anak muda itu untuk mencicipi pendidikan lebih tinggi sampai ke perguruan tinggi dan sebagainya, agar mereka memiliki kemampuan nanti bertarung, berkompetisi dengan anak-anak muda dari daerah lain. Kalau kita tidak memiliki kemampuan dan tidak memperkuat daya kemampuan bersaing dengan anak muda kita, anak-anak muda kita nanti akan tidak mampu ya menghadapi. Satu-satunya jalan adalah kita menutup kapal batas provinsi kita agar orang lain tidak hadir di sini. Kalau seperti itu adalah menjadi sebuah daerah yang paradoks, Mengucilkan diri. mengucilkan diri. Padahal Aceh di masa lalu itu adalah tidak pernah dia mengucilkan diri. Di masa-masa Sultan dan Sultan lain, itu semua suku bangsa datang ke Aceh. Dan nilai mereka bawa nilai, berbagai nilai, berbagai kultur dia bawa ke Aceh. Kultur itu hidup di Aceh, diaduk di Aceh dalam kuali Aceh, dalam kuali besar. Jadi melting pot namanya. Jadi orang datang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai etnik, nilai, datang ke Aceh, masuk ke dalam kuali besar Aceh. Dan di sana kemudian dimasak. Keluarlah menjadi sebuah kultur, namanya kultur Aceh. Jadi Aceh itu berbentuk karena kultur-kultur dunia yang hadir di sana. Ya, kalau kita nanti menutup diri, itu menurut saya Endatu kita akan marah sekali. Karena dia tidak membentuk Aceh untuk menjadi tempat kita mengisolasi. Tetapi Endatu kita dulu adalah membentuk Aceh ini adalah untuk mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Jadi berikan kesempatan kepada anak-anak muda itu adalah untuk mereka memiliki kemampuan bersaing dengan bukan hanya di antara mereka, tetapi bersaing bukan hanya dengan pesaing-pesaing mereka dari provinsi lain Indonesia, tetapi mereka juga mampu bersaing dengan sumber daya manusia lain dari negara-negara lain. Nah, seperti itu. Ini kembali ke masalah Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita mengajak anak-anak muda ini ingin berpolitik, menyenangi politik, dan apa yang kakak lakukan sekarang sebagai ketua Partai Nasdem untuk menarik mereka, terutama ke Nasdem, supaya berminat mereka bergabung berpolitik yang baik dan benar. Itu ada dua hal. Pertama adalah dalam konteks mereka bergabung dengan berpolitik, bergabung dengan partai politik. Yang kedua adalah berpolitik artinya adalah mereka memiliki konsep perhatian terhadap persoalan-persoalan bangsa. Jadi ada dua sebenarnya politik itu. Mereka bergabung dengan partai politik. Yang kedua adalah mereka diarahkan agar memiliki konsen terhadap persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, dua itu. Kalau di dalam konteks mereka bergabung dengan Nasdem, dengan partai politik, saya berharap lebih baik
bergabung dengan Nasdem. Kenapa Nasdem? Nasdem ini adalah sebuah partai yang sangat serius di dalam membangun, menciptakan kader-kadernya. Jadi kita bukan partai yang sekedar ada tempat berteduh, ada kantornya. Tapi kalau kita pun ada kantornya telah dibuat adalah kantor yang sangat representatif, membanggakan. Karena kalau kita berpolitik itu harus ada namanya self esteem. Jadi rasa kebanggaan diri. Jadi jangan kemudian menjadi anggota partai politik tidak ada rasa kebanggaan diri. Nah, di Nasdem itu diciptakan rasa kebanggaan diri. Ini membahas masalah anak muda ini saya rasa sangat-sangat menarik karena memang sekarang ini di zaman ini dan nanti di kedepan ini memang kita banyak didominasi oleh umur-umur anak muda, baik dalam partai politik maupun di selain tersebut. Jadi khususnya di Aceh, kalau saya lihat ini banyak regulasi-regulasi yang dimunculkan oleh pemerintah Aceh sendiri, rasanya itu seperti membatasi lingkup kegiatan anak muda atau membatasi gerak anak muda. Itu bagaimana pendapat Ketua dalam hal ini? Menurut saya, itu kita harus ada kearifan, harus ada wisdom untuk bagi orang tua penentu kebijakan, dan kemudian ada komunitas yang memiliki otoritas. Otoritasnya adalah seperti mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Nah, komunitas-komunitas ini harus memiliki wisdom. Jangan berpikir bahwa hidup anak muda hanya dalam konteks itu saja. Seperti yang saya bilang tadi, anak muda juga dia harus ada ruang yang sangat luas agar mereka berkreasi. Ingat, seperti Hitler itu waktu masa mudanya dia hidupnya tidak begitu menyenangkan, orang tuanya, bapaknya kasar, jadi kasih sayang tidak ada. Jadi anak-anak muda yang tidak memiliki ruang untuk berkreasi dan bergembira waktu kecil, itu kalau jadi pemimpin di masa tuanya nanti, itulah akan menjadi seperti itu. Diktator, kejam. Paling tidak dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, kehendaknya sendiri. Jadi hati-hati bagi orang tua di Aceh untuk mendudukkan anak muda. Kalau saya dulu, saya memiliki semua kesempatan sebagai anak-anak remaja. Saya memiliki kesempatan untuk pergi ke sawah. Saya memiliki kesempatan untuk pergi ke dalam hutan untuk bermain-main dalam hutan. Saya memiliki kesempatan untuk mencari hiburan. Seperti saya bilang tadi, saya misalnya membaca komik. Saya memiliki kesempatan pada saat itu untuk menonton film, karena ada bioskop-bioskop yang ada di semua kota di Aceh. Saya memiliki kesempatan untuk melihat tradisi kesenian Aceh. Dati, Panglima Tibung, biola, tarifu, tari dan mampuan. Semua tarian itu saya saksikan waktu saya muda. Saya memiliki kesempatan untuk mengaji di kampung saya, karena guru ngajinya di kampung itu banyak sekali. Dan dulu ada perpustakaan waktu masa kecil saya, waktu saya SMP, itulah di Lampadang. Perpustakaan, saya setiap hari ada kesempatan saya pergi ke perpustakaan. Saya membaca buku tentang Al-Islam, sebuah buku yang tebal sekali, karangan Hasbi Asdiki, seorang profesor asal Aceh tetapi menjadi guru IAIN di Yogyakarta. Saya membaca itu ketika saya SMA.
saya ingat sekali itu salah satu pasal tentang azan. Jadi suatu ketika Nabi pergi ke sebuah tempat, di sana mengeluh karena azannya tidak baik, suaranya orang jelek. Kenapa jelek ini suara di sini orang azan, kata Nabi. Di sini itulah yang mau. Dia ini tukang azannya yang jelek suaranya itu, dia ikhlas. Setiap waktu dia sudah ada di masjid dan dia azan, kita tidak bayar dia. Sebenarnya ada di sini yang bagus sekali suara, tetapi dia minta dibayar. Nabi mengatakan kalau itu bayar saja. Jadi dari situ kita ketahui bahwa azan itu harus kedengaran itu merdu. Itu saya baca dari Al-Islam yang dikarang oleh Hasbi As-Siddiqi. Jadi saya memiliki kesempatan itu dahulu. Ya. Kenapa? Karena semuanya terbuka. Semuanya kita bisa melihat. Saya berharap itulah ruang yang disediakan orang dulu kepada kami-kami yang muda. Seharusnya orang-orang yang sekarang ini, orang-orang tua sekarang itu menyediakan ruang juga selebar orang tua mereka dulu menyediakan kepada mereka. Orang-orang yang menentukan sekarang kebijakan adalah orang-orang yang seusia saya sekarang. Ketika mereka muda itu mereka memiliki semua kesempatan di Aceh. Dulu kecuali mereka tidak ngambil, ya, karena tidak ambil mereka jadi katak di bawah tempurung. Jadi sekarang dia berpikir bahwa harus hidup anak-anak muda menjadi katak di bawah tempurung. Tapi saya melihat dulu sangat luas ruang bagi anak-anak muda. Oleh itu saya berharap orang-orang tua itu harus wise, memberikan ruang. Apakah generasi seperti saya ini rusak sekarang karena diberikan kesempatan dulu oleh orang tua kami? Ada bioskop, ada ini, ada itu, ada tarian, ada keseniannya, ada sandiwara dulu, tonil keliling, ada marhui, cuma marhui, ya. Tidak juga. Saya pikir saya tidak terlalu jelek, walaupun tidak terlalu bagus. Generasi lain, orang-orang tua, orang-orang yang sebaya dengan saya juga, saya bertemu mereka bagus semuanya. Sekarang ini tidak ada yang jelek. Jadi siapa yang mengatakan kemudian kalau ada ruang yang luas bagi anak muda itu akan rusak? Yang rusak justru yang tidak menggunakan ruang yang luas tersebut. Jadi dia hidup di bawah kata telur. Ya, ada kesempatan sekarang langsung pergi ke Medan cari hiburan. Seperti itu. Jadi dengan kata lain ada keseimbangan kesesuaian sebenarnya, keseimbangan, dan semuanya itu kembali ke personal kita masing-masing, personal orang tua, didikan orang tua. Toh yang juga yang zaman dulu seperti zaman-zaman ketua sekarang sudah menjadi orang-orang berhasil dan juga mempunyai attitude segala macam yang terbentuk dari pendidikan yang saat zaman kakak ketua itu, dan tidak masalah sebenarnya kalau kita lihat bisa ada kerjasama orang tua dan anak, cara mendidik dan sebagainya kakak tua. Saya rasa begitu ya. Ini kakak, saya ingin menanyakan yang sekarang lagi viral ini di Aceh dan juga di Indonesia, untuk sosok dan figur capres yang sudah kita deklarasi, yaitu Bapak Anies Baswedan. Bagaimana menurut kakak secara pribadi atau melihat seorang sosok dari Anies Baswedan ini? Karena yang kita ketahui kakak kan menjadi salah satu yang pertama mengusulkan untuk calon presiden Bapak Anies Baswedan ini. Bagaimana menurut Pak? Pak Anies Baswedan ini sama dengan saya juga aktivis kampus. Saya sudah mengenalnya sudah lama, mungkin juga menurut saya Pak Anies juga mengenal saya sudah lama. Ketika dia kuliah, dia sudah mengenal saya karena saya sudah menjadi wartawan. Dan saya juga mengerti siapa Pak Anies karena dia adalah sebagai aktivis saya dulu sudah menjadi sebelumnya telah menjadi rektor Universitas Paramadina, sebagai rektor Paramadina yang dibentuk oleh seorang
senior HMI namanya Nurholis Madin. Nurholis Madin ini adalah orang yang sangat tercerahkan, memiliki pemahaman tentang Islam yang sangat luas. Dia ini yang membentuk para khusus para Madinah, dan rektornya waktu itu adalah namanya Pak Anies Baswedan. Karena saya dekat dengan Nurholis Madin almarhum, dan kemudian yang banyak pada saat itu yang menjadi rektor ini, saya kemudian sering bertemu di sana. Jadi kami sudah banyak diskusi tentang berbagai hal. Karena itu saya tidak heran seorang Anies Baswedan itu menjadi gubernur. Sebelumnya adalah menjadi Menteri Pendidikan. Karena gagasan tentang pendidikannya kuat sekali. Dia ini adalah yang mencetuskan tentang pembelajaran Indonesia. Jadi dia mengatakan bahwa Indonesia ini ada ketimpangan pendidikan yang sangat lebar. Jakarta, Jawa, dan sebagainya memiliki pendidikan yang sangat baik. Tapi kalau sudah ke Sumatera, apalagi ke Indonesia Timur, itu adalah pendidikan yang menjadi lebih buruk. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan, menarik kembali sehingga pendidikan merata. Dia kemudian membentuk sebuah lembaga dengan mengirim anak-anak muda yang sangat terdidik ke semua wilayah di Indonesia agar mereka menjadi guru walaupun lumayan membantu, tapi itu adalah menunjukkan bagaimana perhatian dia kepada dunia pendidikan. Jadi dia seorang sarjana ekonomi pembangunan lingkungan, kemudian diberi perhatian terhadap pendidikan. Jadi kita akan mengetahui dia ini sangat-sangat kuat perhatiannya terhadap lingkungan, sebuah isu dunia modern. Jadi menurut saya Anies ini nanti adalah menjadi presiden yang sangat tepat untuk masa depan Indonesia. Ketika dunia ini sangat buruk sekarang ukurannya. Kita ketahui bagaimana sangat buruk. Ketika saya SMP, SMA dulu di mana Aceh, kerusakannya cepat sekali, ya, lingkungan di Indonesia. Contohnya di Aceh. Ketika saya SMA dulu, saya selalu pergi ke mata air untuk mandi. Jadi misalnya kami tidak ada, ketika saya SD dulu, gurunya tidak masuk mungkin karena sakit. Jadi saya tidak pulang langsung ke rumah, tapi langsung ke mata air dengan teman dan berenang di sana. Mandi, Dingin sekali. Tetapi sekarang saya datang, tidak mandi. Jadi demikian cepat kerusakan lingkungan. Dan saya pikir inilah presiden yang paling tepat untuk kita ke depan. Dia adalah menjadi orang yang memiliki komitmen kepada lingkungan, ada pendidikan. Dia paham masalah agama secara sangat kuat. Jadi dia adalah menurut saya cukup lengkap. Kemudian terdidik secara barat, secara Amerika. Karena dia doktornya adalah di Amerika di sana. Dan kami kalau kumpul-kumpul dulu, Anies Baswedan itu sering menjadi imam sholat tarawih. Jadi dia juga bisa menjadi imam. Dan imam sebagai imam punya suara dan kemudian tajwid yang tepat. Mungkin demikian ya. Kalau ditanya bagaimana tentang Anies, selama lain bisa dia sendiri karena dia sudah memimpin Jakarta sekarang secara sampai. Berarti seorang figur Anies Baswedan ini kita lihat sudah mendekati seperti impian dan harapan kita sekarang ini sebagai calon presiden 2024 ke depan. Sebagai begini Pak. Begini kakak, saat pendeklarasian Pak Anies Baswedan menjadi bakal presiden 2024, itu ada dinamika yang terjadi. Ada beberapa yang pasti tidak ada, sudah pasti ada yang tidak menyukai, like dan dislike, itulah sudah biasa. Tapi ada intern kita sendiri yang baik dari daerah-daerah DPP yang kita lihat di berita-berita yang keluar dari partai atau segala macam, itu gimana menurut penilaian kakak? Jadi dalam partai itu begini, kalau kita itulah masuk ke sebuah partai, kita sudah harus siap. Karena
anggota partai itu jutaan dan akan diputuskan nanti sebuah kebijakan tidak selalu adalah sesuai dengan harapan kita. Ada 2 juta, ada anggota, apalagi Nasdem, mungkin entah berapa juta orang, belasan juta. Kalau sudah seperti itu, pasti kita tidak mungkin membuat kebijakan menyenangkan 10 juta orang. Padahal pendapat mungkin ada 10 juta. Pasti berbeda-beda. Nah, karena itu kalau kita bergabung dengan partai, langsung kita memutuskan. Saya ini akan bergabung di sini. Secara umum, secara ideologi saya tepat. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan saya, seharusnya begitu. Kalau memang tidak seperti itu, maka dia tidak akan siap. Jangan berpikir bahwa sebuah kebijakan itu akan sesuai dengan otak dia. Taruhlah misalnya ada seseorang yang keluar di Bali. Kan kita di Bali kita ketahui bahwa posisi kita kinerja Nasdem itu tidak bagus. Seharusnya itu menyadari dengan memaksakan sebuah posisi realitas yang tidak bagus itu adalah menjadi standar bagi orang lain semuanya. Jadi dia kemudian mengundurkan diri. Bahkan kalau seperti itu ya orang akan mengatakan silakan aja. Kan, tetapi untungnya tidak ada yang mengatakan begitu. Itu Pak lain saya berharap juga seperti itu, memahami. Jangan sudah ditetapkan oleh BP, dibacakan oleh ketua umum, masih berbeda pendapat. Tidak ada keras ya, betul. Keras, padahal sudah diberitakan bahwa kita akan mengambil 3 orang. Nanti setuju tidak kalau ketua umum memilih salah satu di antaranya. Ketika dia pilih, pertama ketum memilihnya memang mungkin tidak mengatakan satu persatu. Taufikul Hadi setuju nggak ini? Ya, Ahmad Ali setuju tidak? Ini. Tetapi kan sehari-hari beliau ini kan sudah bertemu dengan semua orang. Bertemu dengan saya, bertemu dengan Kak Willy, bertemu dengan Kakak Ahmad Ali, bertemu dengan Bapak Ayat Darmani, bertemu dengan Kakak Redi, dan dia sudah tahu semuanya. Tinggal dia menarik sebuah kesimpulan saja. Tidak bisa dia kemudian tetap mempertahankan, ketum mempertahankan 3 orang itu. Itu bukan ketum namanya. Kalau perkembangan ini dia harus memutuskan. Jangan kita mengatakan kenapa cepat-cepat. Kenapa kita mengatakan cepat-cepat diputuskan? Memangnya kita mengerti apa yang terjadi dinamika di Jakarta di sana. Jadi saya berharap seharusnya kalau kita sudah bergabung di dalam partai politik, maka seharusnya kita keputusan telah diambil secara mutlak di DPP, itulah menjadi keputusan kita, sikap kita. Lebih dan kurang, saya mengetahui di Jakarta itu ada beberapa orang yang tidak terlalu puas. Kenapa? Karena preferensi namanya. Preferensi itu adalah di mana kita berada, cara berpikir kita seperti itu. Seperti misalnya orang asalnya Jawa Tengah, mungkin akan senang kalau misalnya presidennya dari Jawa Tengah. Seperti Kakak Reri. Tapi tiba-tiba diputuskan lain. Kakak Reri apa mengatakan? Karena itulah diputuskan, saya tidak lurus dengan keputusan ini. Nah, kita begitulah semuanya seharusnya. Tapi sebelum diputuskan, kakak mungkin semua orang juga ingin mempengaruhi sikap ketum. Itu silahkan di dalam dunia kita, di dalam dunia politik. Tapi setelah diputuskan, maka kita itu harus tidak boleh ada konflik di dalam hati kita. Nah, seperti itu. Jadi diperlukan kedewasaan ketua ya. Seharusnya itu sudah perintah Rakernas, sudah diputuskan ketum. Sebenarnya kita sebagai pengurus partai dan dalam partai politik harus
menerima itu. Baik Kakak Ketua, begini untuk ini closing statement Kakak Ketua dari dari Kakak Ketua. Menurut Kakak Ketua kasih pesan khusus dari Kakak Ketua untuk anak-anak muda kita sekarang, baik khususnya di Aceh, bagaimana yang mereka yang ingin terjun ke dunia politik, apa pesan khusus dari Kakak Ketua? Pertama bahwa saya ingin memberitahukan kepada pengambil kebijakan dan sejumlah orang yang adalah orang tua. Ya, anak muda itulah hasil kita, masa depan kita. Maka sekarang kita sedang membentuk mereka. Maka carilah sarana untuk membentuk yang baik. Jangan paksakan mindset kita kepada anak-anak muda ini, karena dunia yang akan datang itu sudah berubah segalanya, sudah berubah mindsetnya. Kepada anak muda, saya berharap ketika mereka sekarang memiliki kesempatan, mereka berusaha untuk menciptakan, meng-create dirinya untuk menjadi apa, ambil dan raih kesempatan tersebut. Proyeksikan mereka akan menjadi apa. Sekarang mereka kemudian harus memulai dari mana. Kemampuan kita memproyeksikan diri menjadi lebih ke depan, kemudian mengambil langkah-langkah sekarang yang sesuai dengan proyeksikan tersebut, itu akan membuat kita akan berhasil ke depan. Dan antara anak muda dengan orang tua selalu harus ada ruang untuk berkomunikasi agar orang tua mengerti dunia anak muda. Dan kegagalan orang tua memahami dunia anak muda adalah kegagalan sebuah bangsa menciptakan masa depan. Luar biasa closing statement dari Kakak Ketua Taufikul Hadi. Baik, mungkin cuma ini sedikit bincang-bincang kita dalam podcast perdana DPRD Aceh. Mungkin next Kakak Ketua ada waktu lagi kita bicarakan lagi hal-hal yang lagi viral di Aceh atau sedikit masukan-masukan untuk anak-anak Aceh, khususnya anak-anak muda Aceh yang bergabung di partai politik. Begitu rekan muda, saya awal ini mungkin agak sedikit kita lebih kembangkan lah nanti, dan kita cari sumber-sumber lain yang untuk mendukung GPND Podcast ini. Terima kasih Kakak Ketua sudah hadir dan meluangkan waktunya di sini. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata atau pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.